Tahun 2021 banyak bahaya. Tahun 2021 ada begitu banyak badai. Tahun 2021 ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak kematian. Jutaan orang meninggal karena corona. Perhatikan saudara. Anda dan saya telah masuk di tahun 2022. Ini karena kehiburan Allah. Ini karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Dan orang beriman dia beranjak maju. Bukan dia tidur-tidur di rumah. Saya tidak tahu ini bersaksi dia kenal Tom dari mana. Tapi kalau tanpa dia cari Tuhan, maka Tuhan juga membela kami. Bukan dia rindu dengan Tuhan, Allah lihat hati kita. Itu sebabnya saudaraku, berjuang, berjalan, melangkah bersama Yesus, ada kemenangan. Amin. Ada sukacita. Amin. Ada damai sejahtera. Amin. Ada kelepasan. 2 Korintus 14, orang baca bagi kita. Sudah? 2 Korintus 14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 Ya. Di bawah pikok kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ya. Ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan Kemenangannya. dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Iya, keharuman namanya di mana-mana. Syukur bagi Allah dalam Kristus membawa kami di jalan kemenangan. Kita mengucap syukur kalau ibu tadi Allah membawa dia pada jalan kemenangan karena ibunya selamat, anaknya selamat, semua sembuh, sampai suami itu mau bertobat dan tidak pernah pergi gereja, mau masuk gereja. Allah tuntut 3 hal dari kita sebagai orang Kristen. Pertama, beriman, tidak cukup beriman. Tapi 2 harus bertobat dan memberikan buah. Amin. Memberikan buah artinya ketika bertobat, maka karunia ada pada kita. Kita terungakan bagi Tuhan. Karena itu Yakobus 4 ayat 9 bilang, karena itu tahinkanlah tanganmu berdosa ini, sucikanlah dirimu dan pandang kepada salib Kristus, supaya Yesus mau bersama engkau dan kita ada damai dan sukacita. 2 Korintus tadi 2 ayat 14 dia bilang bersama Yesus membawa kita kepada kemenangan. Berarti kita adalah anak-anak yang berkemenangan. Tapi jangan dulu terlalu bersukacita. Tahun 2022 ini, hari ini bertanggal berapa? 29. Lagi 2 hari selesai. Tapi masih 11 bulan ini tidak tahu bagaimana. Tapi kita beriman dan melangkah terus. Dan ketika kita melangkah terus, Tuhan Allah dia dengan sukacita. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, karena engkau setia mencari aku. Lihat, aku telah melukiskan engkau, karena engkau berharga di mataku. Karena itu, kamu adalah anak yang berkemenangan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkemenangan. Amin. Saudara, saya kasih dalam kasih Kristus. Karena itu mari sejenak kita menengok kembali ke belakang. Kita melihat begitu badai yang sedang mencekam Indonesia. Kalau kita lihat YouTube ini bilang kiamat. Kiamat Jakarta, kiamat di Malang, kiamat di Jawa Tengah, kiamat di Sulawesi, kiamat di Kalimantan, kiamat di Sumatera, kiamat di mana-mana karena banjir melanda dan gempa bumi melanda dan banyak orang mengalami kesusahan dan seolah-olah tidak sanggup berdaya menghadapi tantangan-tantangan yang dasar yang dibuat oleh Tuhan bagi dunia ini. Agar supaya mata memandang Yesus adalah Tuhan. Amin. Tantangan cukup. Tapi saudara, genaplah firman.
Walau 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, engkau hanya menonton saja. Tetapi aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau karena engkau berharga di mataku. Itu sebabnya saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Walaupun badai mencekam di mana-mana, tetapi kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yesus Kristus tahu kita tidak sanggup menghadapi badai yang dahsyat. Yesus tahu kita tidak sanggup untuk menyelamatkan tubuh yang fana ini. Yesus Kristus tahu kita tidak sanggup sampai pada surga rumah Bapa. Karena itu dia merendah sampai pada titik nol. Merendahkan diri sampai titik nol. Artinya dia tinggalkan surga. Dia ada di palungan. Bethlehem, tapi di kandang. Semiskin-miskinnya manusia seluruh pelosok dunia tidak ada lahir di kandang, kecuali yang satu, Yesus. Kenapa? Kenapa terjadi itu? Dia merendahkan diri sampai titik nol, dari palungan dan sampai kepada di palang, dari palungan ke palang disalibkan. Dari palungan saudara, dia ditolak. Umur 2 tahun ditolak, harus lari ke Mesir. Ketika dia besar ditolak, disiksa, dianiaya dan disalibkan. Tetapi saudara, justru itulah dia datang supaya beri kemenangan, beri sukacita, beri damai sejahtera bagi saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, ada seorang namanya John Lennon. John ini sombong. Ya, konser lagu-lagu di Filipina. Lalu bilang, siapa lagi kalau bukan John paling terkenal. Yesus Kristus yang kalah, dia bilang, Tuhan Yesus kalah, tidak terkenal. John lebih terkenal. Karena ketika di konser, manusia datang itu luar biasa. Tapi karena sombongnya, beberapa waktu kemudian ditembak mati. Bilang apa lagi? Dia tidak berdaya. Ambil kedua kesaksian tadi. Ketika ada badai, ada masalah, sukacita, serang pada Tuhan. Inilah saya, bentuklah saya. Menurut apa yang engkau mau, bukan apa yang aku mau. Astronot, seorang astronot yang ke-15, Apollo ke-15, dia sampai di bulan, lalu dia turun dan dia jalan-jalan. Dia jalan di bulan. Lalu dia turun, orang bilang, hai, kamu hebat. Ketika kau jalan-jalan, apa yang kau lihat? Dia bilang begini, ketika saya berjalan di bulan, saya melihat Tuhan Yesus berjalan bersama dengan saya. Karena tanpa Yesus, aku tidak mungkin kembali ke bumi. Aku tunggu di bulan. Tinggal nama saja. Tapi hanya bersama Yesus, maka dia bisa kembali. Itulah orang merendahkan diri. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, dalam firman yang kita baca saat ini, paling kurang ada 3 karakter yang kita perlu belajar. Seorang yang sukses bersama Yesus, seorang yang berhasil bersama Yesus, ada 3 sifat, 3 teladan, 3 karakter yang kita belajar dari Rasul Paulus menurut suratnya di dalam Filipi yang kita baru saja kita baca bersama. Saudara, dalam firman ini bagian pertama, saya baca dalam ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah, tapi dia tidak menganggap dirinya seperti Allah. Bagian pertama, karakteris adalah kerendahan.
merendahkan diri. Dia Allah, tapi dia tidak menyamakan diri sejajar dengan Allah. Tahun akhirnya setara dengan Allah sebagai milik yang harus dia dipertahankan, tapi dia tidak pertahankan tentang kemahakuasaan. Kenapa Yesus merendahkan diri? Dia yang kaya, supaya dia menjadi miskin, supaya kita diperkaya. Dia yang suci dan kudus, dia menjadi pendosa untuk menyelamatkan kau manusia semua. Itulah Yesus Kristus merendahkan diri. Sampai di palungan dia merendahkan diri. Sampai di salib dia merendahkan diri. Dia berdoa bagi sang pemberontak, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, saya kasih data Yesus. Untuk itu kita belajar pertama tentang sosok yang pertama dari Yesus. Seseorang mau berhasil, seseorang mau sukses, harus dia merendahkan diri. Bupati kami Bupati Rotendao, Lensani, dia bilang, kamu sudah pintar, kamu sudah S2, S3, Bupati hanya S1, tapi kamu harus pintar-pintar. Pintar-pintar, pintar tapi harus pintar-pintar. Kalau tidak pintar-pintar, tidak bisa diangkat, tidak bisa dipromosikan. Tapi seorang pintar-pintar, dia harus merendahkan diri, dia tahu diri. Salah satu ciri orang yang merendahkan diri adalah dia menghormati pemimpinnya. Seorang pemimpin, dengar baik saudara, seorang pemimpin, entah pemimpin rohani atau pemimpin sekuler yang Tuhan sudah angkat, lalu Anda sebagai bawahan, maka harus hormat dan taat. Itu yang Tuhan mau. Jangan buat lebih-lebih seperti Gehesi, anak buah daripada Yesaya itu. Naaman datang, lalu ketika disembuhkan karena mandi di Sungai Yordan, lalu kebaran 7 kali, lalu kustanya hilang, datang memberikan persembahan, Yesaya tolak. Ketika dia kembali, Gehesi ikut, lalu minta ikut persembahan. Begitu Gehesi masuk rumah, Yesaya tanya, lu dari mana? Soalnya beti sini sih. Lalu itu lu bawa apa itu? Lu terima apa itu dari Naaman? Mulai hari ini kusta akan menjadi bagian. Bawahan mau jadi majikan, sombong. Ada begitu banyak kejatuhan di gereja Tuhan, di persekutuan, karena bawahan mau jadi majikan. Tuhan sudah pilih, dia bilang beta dipilih Tuhan. Kalau melihat orang buat kesembuhan, maka dia bilang dia diri hati mau juga begitu, padahal Tuhan sudah kasih karunia itu. Kalau orang lain melihat, maka dia juga melihat, padahal tidak, dia hanya rekaan hati. Bawahan mau jadi majikan, itu sombong. Hendaknya kita pertahankan apa yang Tuhan pilih bagi kau. Karena itu maka orang merendahkan diri, menghormati sang pemimpin. Amin. Menghormati saudara. Dan tunggu waktunya. Saul, dia tidak menghormati Daud, padahal Daud sudah rapi menjadi raja. Sombong sekali dia. Tapi Daud tidak banggakan diri, dan dia tunggu waktu Tuhan. Walaupun dikejar, tapi Daud tak berserah kepada Tuhan. Dia melangkah bersama dengan Tuhan. Kita lihat Saul mati kena dalam perang, mati semua bersama anak-anak. Tapi Daud, dia mati dalam keadaan sopan. Daud orang berdosa, tapi dia tahu merendahkan diri. Ketika dia selingkuh dengan istri Uria, siapa namanya? Persekutuan hafal semua. Lalu saudara, apa yang terjadi? Ketika dia ditegur oleh Jonathan, maka dia minta ampun. Dan Tuhan dia tahu dia bersalah. Dan Tuhan mengampuni dia. Orang merendahkan diri, dia tidak mempertahankan akan egonya, tapi dia selalu untuk merendahkan diri. Amin. Bayangkan saja
Orang-orang tua di kampung, kalau ada orang rapat di sini, anak-anak sambil liwat. Kalau liwat itu sapu anak kurang ajar. Orang tua sementara lalu dia liwat. Harus merendahkan diri, menghargai orang. Artinya, seorang harus menghargai akan orang tuanya. Amin. Kita semua ini, kalau ada orang tua kita, walaupun dia jelek bagaimana, kita merendahkan diri, artinya kita menghormati dia. Hukumnya wajib. Pelihara, jaga orang tua ketika engkau masih kuat dan orang tua sudah tahan lagi dalam hidup. Tapi coba lihat, banyak yang susah. Susah untuk menghormati. Hormatilah akan hari Sabat. Terima kasih, Bapak itu sudah pergi gereja. Kalau di 9 begitu, tolong kasih ingat, karena setan saya mau kasih tahu. Setan dia berjuang untuk tarik. Kita maju dia pegang bulan dia tarik. Lalu hati ini pikir kosong deh. Tapi tugas seorang ibu tak berdoa supaya menangkap sama dia. Amin. Ya, kita tahu sukses bersama Yesus. Dan sudah ciri-cirinya, kalau kita di rumah, lalu tiba-tiba kita hidup ini hanya berselisih, iri, salah paham, dengki, bakalahi, maka Yesus keluar. Yesus dia bersama di kota. Tapi kalau kita hidup tenang dan aman dan sukacita, Roh Kudus ada dalam hati ini. Itu sebabnya saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Kita harus menciptakan damai dalam hidup ini. Rumah tangga yang sudah dikukuhkan menjadi suami istri. Entah suami dia jelek bagaimanapun juga, entah dia keriput bagaimanapun juga, entah dia bongkok bagaimanapun juga, entah dia kurus bagaimanapun juga, tapi itu suami dan istri harus pertahankan. Amin. Itu artinya kita ikut aturan. Maka itu namanya orang merendahkan diri, ditinggikan. Itu sebabnya saudara, bukan saja itu. Anak-anak kita, hormatlah ayah dan ibumu supaya umur lanjut. Dan anak tahu merendahkan diri, dia tahu dengar-dengar orang tua. Tapi kalau di sekolah lompat tembok tidak menghargai guru, maka umurnya pendek. Kalau di rumah tidak menghormati orang tua karena pengaruh lingkungan, maka harus kuat berdoa karena anak sedang menuju kepada hal-hal yang tidak terpuji dan tidak terhormat. Itu sebabnya hal pertama karakter Yesus adalah merendahkan diri. Saudara, ketika Yesus berumur 12 tahun di bait Allah, bercakap-cakap para imam, dia merendahkan diri saudara, dan dia seperti dia kecil tapi otaknya besar, dan ketika dalam soal jawab orang menjadi bingung dengan dia, para imam bingung dengan dia. Kenapa? Karena dia sangat cakap. Kalau anak-anak kita pintar, orang tanya anak siapa? Paham apa ya? Orang itu bagus karena bapak berdoa terus, maka anak pintar. Tapi anak buat kacau besar, anak siapa ya? Kenapa dia begitu? Karena kita salah. Saudara, saya kasih dalam kasih Kristus ini, merendahkan diri ketika Yesus berumur 12 tahun maka hilang dari peredaran, dan selama 18 tahun dia tunjukkan teladan kerendahan untuk membantu orang tua di rumah. Membantu. Mana kita kalau sebesar susah pakai badak ini. Aduh, bantu orang tua susah. Suruh datang persekutuan, dia bilang apa itu persekutuan? Suruh pergi gereja, dia bilang ya dia bisa main kelereng. Kalau tidak menghormati Allah, Allah juga tidak menghormati, artinya nasib sial nanti. Kenapa? Karena berkat dari Tuhan. Jadi masih kecil takut Tuhan, cari Tuhan, hormati Tuhan, maka berkat akan mengalir. Itu sebabnya bagi bapak-bapak, opa-opa, mama-mama yang usia di sini, mungkin ada anak tidak ikut, tapi melalui doa orang tua, maka mereka diberkati. Amin. Doa kita, Allah tahu, seperti doa Abraham. Oh, bercakap para malaikat itu,
Bagaimana Sodom kalau 30 orang dihukum sonde. Abu 5 sonde, apapun sonde. Nah sekali lagi Tuhan bisa jangan marah. 30 karmana, 30. Nah kalau kau ingin satu kali saja, 20 karmana, 20. Nah Tuhan jangan marah lagi satu kali. 10 karmana, 10 juga tidak. Tetapi kenapa Lot? Istri anak kenapa disematkan karena doa Abraham. Dan karena itu mereka membuat kebenaran. Saudara saya kasih dalam kasih Yesus. Sukses bersama Yesus. Tetapi Yesus bersama dengan kita. Kalau Yesus bersama dengan kita, karena iman kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Allah melihat hati kita, kerinduan kita. Perwira, anaknya sakit di rumah. Yesus saya anak sakit datang. Tuhan hobi datang tidak apa-apa. Cukup ucap satu kata saya. Ucap cukup satu kata saya. Nanti anak saya sebut. Iman sudah. Yesus sudah iman seperti ini tidak kau dapati. Dan sebabnya saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Soal tentang karakter Yesus pertama. Tentang kerendahan ini adalah sangat penting saudara. Untuk kita belajar pada saat ini. Karena itu Yesus tidak mempertahankan identitasnya. Yesus tidak mempertahankan jabatannya sebagai imam. Sebagai raja, sebagai nabi. Dia tidak mempertahankan. Tetapi dia merendah. Dan dia bekerja sekuat. Untuk keselamatan saudara dan saya. Orang datang, Tuhan mau ikut Tuhan. Tuhan mau ikut Tuhan sekarang. Lalu dia bilang ingat, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi ada manusia yang ditempatkan mencari diri. Artinya sibuk dengan Tuhan. Dan orang sibuk dengan Tuhan adalah orang beriman. Kenapa? Karena tahu rahasianya. Hidup itu apa? Harus menyenangkan hati dia. Dia telah memberi keselamatan kepada kita. Untuk apa lagi kita hidup kalau tidak menyenangkan dia. Terima kasih Pak Hani. Walaupun masalah jantung bawa otot keliling. Walaupun masalah jantung. Tapi untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah abaikan. Walaupun masalah sakit dan pergi khotbah. Firman siap di lain, keluar film di lain. Dia tahu apa dia berbuat. Tapi Roh Kudus yang menolong. Dalam semua perkara Bapak sedih baik. Itu sebabnya bagian pertama ini saudara, sesungguhnya kita berkata kepada kita, haruslah merendahkan diri. Dan saudara, Tuhan merendahkan diri, dia jadi manusia. Dia Allah, tapi dia turun dari titik nol dan menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang pertama, Allah menjadi manusia. Padahal firman sama-sama di Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa pertanyaan Allah jadi manusia sudah jadi yang lain? Pertanyaan, kenapa Tuhan Allah jadi manusia, menjadi seperti manusia? Lalu pinjam rahim dalam sama Maria untuk Yesus Kristus. Kenapa? Bukan Allah mau menjadi saksi. Allah mau menjadi kerbau. Allah mau menjadi pohon. Allah menjadi ikan. Tidak. Kenapa jadi manusia? Karena manusia Allah diciptakan berupa dan gambar Allah. Kenapa Allah mau menjadi manusia? Karena manusia bisa mengikuti karakter Yesus. Tapi lain-lain tidak bisa. Karakter hidup yang kudus. Pertama Korintus pasal yang ketiga ayat ke-16. Dia bicara kepada kita di situ saudaraku. Bagaimana kenapa sehingga Allah mau supaya jadi manusia bukan jadi yang lain. Sebab saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Kita baca ayat 16. Silakan. Pertama Korintus 3:16. Ya, terus 17. Jika ada orang yang tidak membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Kita ini bait Allah, rumah Allah. Kita masing-masing kita rumah Allah adalah bait Allah. Tempat apa? Kediaman Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Tuhan. Tuhan Yesus sendiri Roh Kudus itu. Dia tinggal hati kita. Itu sebabnya saudaraku, maka kita harus belajar kekudusan. Karena itu kita cari Tuhan, rajin persekutuan pasti kekudusan terjadi. Rajin gereja pasti kekudusan terjadi.
Karena kita mendengar firman, lalu firman memberikan tentang berita pertobatan, lalu kita meninggalkan satu persatu, lalu akhirnya kita menyenangkan hati Allah. Dia tahukah itu rumah Allah, tempat Roh Kudus tinggal? Kenapa harus kotori? Karena itu maka Allah menjadi manusia. Dia tidak menjadi yang lain. Karena manusia adalah menjadi rupa Allah. Manusia adalah gambar Allah. Manusia, dia tahu membedakan yang baik dan yang tidak. Natal kemarin, firman di mana? Yang datang masih ingat? Mazmur ayat 12. Mazmur 90:12, ajarlah aku untuk menghitung-hitung hari-hari ini sedemikian rupa supaya memperoleh hati yang bijaksana. Amin. Hati yang bijaksana ibu-ibu ketika masuk dapur tidak bakal lain. Walaupun capek potong-potong daging. Hati yang bijaksana walaupun Bapak Hani capek tapi dia tidak comel-comel dan tidak bersungut-sungut. Hati yang bijaksana sering mencari Tuhan. Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana, tahu menyenangkan hati orang tua bagi anak-anak. Hati yang bijaksana, yaitu tahu mengasihi Tuhan. Karena itu saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Firman hari ini kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena tahu manusia adalah ciptaannya. Dia tahu berbuat yang baik dan tidak baik. Hewan tidak bisa tahu. Bayangkan orang sepotong ini ikat tali leher mau bunuh, itu sebentar semati dia ketawa-ketawa sama. Dia memang lihat terus. Kok dia tahu nah? Tai manusia, sudah dengan dia usaha berbagai cara untuk dia melepaskan diri. Manusia tahu bagaimana untuk menyenangkan hati Allah, tapi hewan tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Allah. Dia tidak tahu. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus. Ada sifat-sifat yang manusia miliki. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesempurnaan. Hidup dalam mengasihi Allah. Hidup dalam sabar. Hidup dalam usaha. Untuk menguasai diri di dalam segala hal. Saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Bagian pertama tentang kerendahan iman. Jadi kita akan belajar dari Matius pasal 5 ayat 3. Ada apa silakan? Miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerjaan. Miskin artinya orang merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kita ini orang-orang miskin semua karena kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tinggikan kita pada waktu. Tapi kalau kita tinggikan diri, maka kita akan jatuh pada waktu. Ada seorang filsuf Yahudi. Dia bilang begini, kenapa sehingga manusia tidak bisa melihat Allah? Dan muridnya tanya, bos, kenapa orang tidak bisa melihat Tuhan Allah? Lalu dia bilang, karena manusia terlalu tinggi dan Tuhan Allah terlalu rendah. Anak murid bilang begini, bos, salah omong, bos. Masa manusia tahu tinggi dan Tuhan Allah tahu rendah? Iya, manusia tinggi kesombongan, dia bisa melihat Allah. Tinggi dalam hati kesombongannya, tidak bisa dengar orang lain, tidak menghormati orang lain, tidak taat kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Manusia sombong terlalu tinggi, maka tidak bisa melihat Allah. Hanya orang merendahkan diri, maka dia bisa. Manusia tinggi dia bisa. Tinggi bukan apa, bukan berarti jabatan tinggi, bukan berarti pendidikan tinggi, tidak. Tuhan tidak pakai itu. Tapi soal hati yang merendahkan diri kepada Tuhan. Saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Itu adalah bagian pertama yang kita belajar dari dalam firman Allah hari ini menurut karakter daripada Yesus dari ayat yang ke-6 tadi kita baca dan sekarang menuju ayat yang ke-7 tentang kasih. Bagian pertama merendahkan diri. Bagian kedua kasih, yaitu kita baca ayat yang ke-7 dalam pembacaan ini. Melainkan
telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri saudara, mengosongkan dirinya sendiri Tuhan Allah karena kasihnya. Dia tinggalkan surga, dia tinggalkan kosongkan surga dan ada di bumi ini karena kasihnya. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Dia hadir di bumi karena kasihnya, karena mengasihi saudara, karena tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan manusia. Hanya satu-satunya jalan, dia mengosongkan diri dan menjadi seperti manusia. Lahir di Bethlehem supaya orang menghargai dia. Tapi kalau dia turun dari janggut panjang dari surga, dia bilang ini orang asing dari mana. Tapi kalau dia menjadi manusia seperti saudara dan saya, karena kasihnya mengasihi kita, maka orang hormat taat dia karena tahu perkembangan dari kecil sampai besar. Karena itu saudaraku, kasih Allah ini yang Allah tuntut salah satu karakter adalah mengasihi. Matius pasal 22 ayat ke-37 berbicara tentang hukum kasih. Karena itu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap akal jiwamu, dengan segenap kekuatanmu mengasihi Tuhan. Itu hukum pertama. Dan hukum kedua adalah mengasihi manusia. Amin. Karena itu bukti kita mengasihi Tuhan di tempat ini. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan sampai di sini, kita mau balas Tuhan dengan cara apa? Sakit disembuhkan. Luar biasa. Saya ingat tahun lalu seorang ibu dari Soe tidak salah, mungkin dia kawin dengan orang dari luar agama Muslim barangkali, tapi di sana selalu berdoa sama Tuhan. Lalu karena dia mengalami mujizat datang bersaksi di sini. Tahu ibu Sako kesurupan nama. Bayangkan suka luar jauh dia ingat Tuhan. Karena mengalami mujizat maka dia bersaksi di tempat ini. Orang Muslim saja bersaksi. Kita orang Kristen mana mau bersaksi? Bersaksi tanda apa? Mengasihi itu? Mengasihi Tuhan. Karena itu pemain tambori tadi kita bingung. Aduh, dia kecil-kecilan lah. Dia dong latihan di mana? Harus mengguru nama siapa? Oh cantik sekali dong, gue juga bagus. Ini tahun 2002 luar biasa. Ya kemarin tinggi-tinggi bagi sekarang sudah begini. Tapi gue ingat Tuhan Allah ketawa, dia senyum dari surga. Dia melihat anak-anak. Amin. Amin. Wah, setia ya. Amin. Iya setia. Ini sapu anak. Oh, mama nama siapa? Aduh luar biasa ini. Ini satu anak. Ini berarti saya senang. Saya senyum terus. Karena anak cari Tuhan kita harus senang. Kenapa? Karena kita di keluar rumah tidak perlu kita kecewa dan was-was gitu. Karena Tuhan jangan. Amin. Tapi kalau orang mencari Tuhan di keluar rumah kecewa, aduh jangan-jangan. Semalam ini jangan-jangan. Dia pulang pesona jangan-jangan. Karena itu, nyong kalau cari ini nona, dia bilang cari orang takut Tuhan. Ada satu nyong, satu nona di sini di Soe jadi guru, pak guru. Telepon saya kapan hari. Yang dulu kita di KPI Oilas kalau dia main ini apa ya? Musang dokter. Nona hadiah dia. Dia telepon saya, keluar di mana? Dua ini bagonceng persekutuan sempurna apa? Masih di sini sudah ada dua ini. Dan dong jadi, lalu dua jadi guru. Dan sudah diangkat di sana. Oh, kenapa? Karena takut Tuhan di sini, merendahkan diri. Amin. Maka firman Allah bilang, sukses bersama Yesus, berhasil bersama Yesus.
Tuhan akan buka pintu berkat bagi berkat. Amin. Ibu tadi luar biasa, saya air mata jatuh. Aduh, kesaksian hampir setengah jam tapi menarik sekali. Ada banyak mujizat situ. Sukses bersama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa yang mau berhasil? Sudah ada tangan? Semua mau berhasil? Amin. Pertanyaan Yesus mau kosong. Kalau Yesus mau, maka tadi aku sempat ayat ke-9 bilang, tahirkanlah tangan berdosa, sucikanlah dirimu. Kalau dengar firman, lalu ada hal yang perlu tinggalkan, kita harus tinggalkan. Kalau supaya main tamburi begini rajin belajar, betul? Mama belum panggil sudah nyahu, jangan panggil. Nah itu. Tapi kalau main tamburi enggak, mama panggil saya mau menyahu, susah lagi ini, susah besar sih. Karena itu saudaraku, hal yang kedua adalah tentang kasih yang mengosongkan diri. Sebab itu saudara saya kasih dalam kasih Kristus. Kasih ini membuat Yesus tunjukkan bagi kita. Karena kasihnya dikorbankan jiwa dan raga. Kita mau bayar dia pakai apa? Hanya cara terduduk saja. Datang kita dengar sah. Kau bayar dia pakai apa? Mama tadi 70 juta soalnya ada duit. Sekarang mau bayar tua ada apa? Kosong. Surat keterangan dari Lurus Pefarei. Itu hari bilang 700.000 untuk ibu, tetapi sudah bayar lagi. Kau minta surat kosong. Hanya karena iman, jawaban iman. Dan orang jawab iman kecuali rajin persekutuan. Supaya Roh Kudus tolong potong. Supaya kita dimampukan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, bicara tentang mengasihi Allah sebetul. Ada tiap hari minggu saya di gereja. Semua persekutuan begini jangan karena dapat berkat baru datang. Sebelum dapat berkat itu panjang sudah supaya Tuhan lihat. Tapi kalau Tuhan dapat berkat baru datang, harus Tuhan kecewa. Lebih baik mengobati daripada apa? Dibilang mencegah daripada mencegah. Sebelum corona datang kedua kali kita mencegah sudah. Cari Tuhan supaya Tuhan sanggup melindungi kau, sanggup menjaga kau. Itulah buktinya kita berhasil. Karena itu mama yang saya kasih dalam kasih Kristus. Bicara tentang soal kasih, ada seorang di Amerika. Dia penjahat. Semua kejahatan dia bawa habis. Mau pencuri, mau pemerkosa, mau membunuh, mau copot, segala macam dia ada. Lalu polisi tangkap. Tangkap lalu diadili. Orang ini besok jam 12 dihukum mati. Hukum sampai mati. Tetapi orang penjahat tapi dia belum masih pacar. Belum ada suami, belum ada istri. Lalu istrinya karena tahu sayang sama dia, maka dia ikuti. Besok jam 12 ada lonceng ditarik. Bunyi 3 kali berarti langsung dihukum mati. Lalu sebelum lonceng ditarik, dia hubungan dia naik ini. Nona ini dia naik di atas. Supaya begitu besi yang ditarik, pukul begini dia tahan supaya jangan berbunyi. Sampai tangan luka semua, berdarah semua. Karena besi yang besar pukul di tangan. Lalu setelah tunggu, ini orang sudah dihukum mati, aturannya berbunyi dulu berhukum. Lalu bilang, coba periksa apa di situ. Kok kenapa kok dia sudah berbunyi? Lalu dia pijar seorang nona tagantung di sana. Don't tanya lu siapa. Lalu setelah dicek-cek ternyata ini nyongku nona. Wih nona sayang betul. Lalu nona turun lihat saya ditangis luka semua. Gara-gara saya sayang saya punya calon ini supaya jangan mati. Karena itu maka
hakim bilang kasihan, di saudara tangan harus lu gabung semua, jadi dia dibebaskan. Orang sudah hukuman sana, jangan hukum 2 kali lagi. Ini orang mati. Yesus Kristus seperti itu. Amin. Tersalib, disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, dianiaya. Dia mati karena saudara dan saya. Dosa satu orang, Adam, seluruh dunia berdosa. Tapi kepengorbanan satu orang, Yesus, seluruh dunia diselamatkan. Amin. Karena itu Gus Dur bilang begini. Tahu Gus Dur? Siapa? Mantan presiden. Presiden siapa? Upah. Presiden Indo? Dia bilang begini. Sebenarnya Natal itu harus dirayakan semua orang. Semua agama harus merayakan Natal. Kenapa? Karena Tuhan datang di lahir untuk semua orang. Yesus datang untuk semua orang, bukan untuk orang Kristen saja. Yesus mengasihi semua orang, dia mati untuk semua orang. Dia lahir untuk semua orang. Karena itu wajib untuk kita semua merayakan Natal. Kenapa lain tidak? Ternyata seorang presiden bukan main-main. Nah, kenapa kita merayakan Natal? Karena tahu Tuhan tinggalkan surga ada tengah-tengah kita. Dia mengasihi kotor. Itu sebabnya saudaraku, kalau orang lain tidak merayakan Natal, kita merayakan Natal. Minggu lalu tanggal berapa kita merayakan Natal sih? 22. Tanggal berapa? 22 Desember? Januari. Oh, saya sangat Desember. Tadi pertama bersaksi Desember. 22 Januari kita rayakan Natal. Kenapa? Karena kita ingat tentang kasih Tuhan. Dia telah jadi seperti manusia. Dia datang membawa damai bagi dunia ini. Supaya yang tukang bakalai sudah bakalai lagi. Amin. Yang tukang bakukul sudah bakukul lagi. Amin. Yang tukang cari hal sudah cari hal lagi. Yang dendam sudah lagi. Dan mau mengampuni satu sama lain. Karena itu saudara, ini bagian kedua dalam ayat ke-7. Dia telah mengosongkan diri bagi kita sekarang. Dan hal terakhir saudara, yaitu karakter Yesus yang ketiga, yaitu di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Hal ini taat sampai mati. Hal ketiga ketaatan. Taat. Ada penelitian saudara di Amerika pada tahun 1989, anak-anak itu 35% meninggal dunia. Orang tua menangis makareliu. Kenapa? Anak itu suka melawan. Dokter suruh minum obat, saya mau minum obat. Suruh suntik, saya mau suntik takut. Karena tidak taat itu maka banyak meninggal dunia. Apabila dalam hidup ini kita melawan hukum dan tidak taat, maka kita adalah mengalami hal yang tidak baik. Suami istri telah berjanji setia sampai Mati. susah sama, senang sama. Sakit sakit sama-sama. Satu sakit, itu sakit. Dia sakit sama-sama, ini kita sehat. Tapi dia sakit, hati sakit juga. Masa suami sakit, istri ketawa-ketawa terus. Ya. Kenyataannya, kenapa ada perceraian? Karena tidak taat kepada janji ini. Tidak taat. Dalam susah, dalam senang, dalam untung, dalam malam, dalam sakit, segala macam kita maju sama-sama. Hanya mau diam memisahkan. Kenyataannya satu ibu, dia lagi anak pertama, dia dulu jadi 50 kilo. Anak pertama lagi habis, lalu dia crash. Kayak apa? Dia race seperti apa? Bikin roti itu. 70 kilo.
Suami bilang, "Wih, kamu tambah cantik. Kalau kurus jelek." Anak kedua naik tambah 20 kilo, 90 kilo. Lalu dia bilang, istri begini dulu baru membahagiakan suami. Kalau kurus bilang nanti suami sudah kasih makan. Anak ketiga 120 kilo. Suami puji-puji. 3 bulan kemudian, ibu anak bilang begini, "Ma, sudah bawa ke handphone." Ini mana? Bapak lihat. Bapak sunika. Ini di Nona cantik lebar mama. Mama hitam, sekarang dia putih. Dia langsing. Cantik sekali, coba lihat. Dia lempar ini handphone, kurang ngajar, dia puji-puji sampai ke 70 kilo, bilang cantik, 90 bilang bagus, 120 bilang hebat. Lalu sekarang dia sunika baru. Bapak tua kembali, "Mana saya handphone?" Bapak tua semua. "Lu ini kurang ajar. Kenapa sunika ulang?" Dia bilang hanya laki-laki gila sah yang mau dengan kamu. Dia berbalik. Hanya laki-laki gila sah, kamu besar begini macam ini. Masa perasa kira sendiri makan buah. Dia tadi cari gue sih. Kalau anak keempat 120 kilo lagi pakai yang semua di toko, beli tapan mani banyak. Hanya laki-laki gila saya suka di kamu. Tidak taat kepada hukum pernikahan. Kenapa dia taat? Karena orang pemalas persekutuan doa. Amin. Kenapa dia taat? Karena pemalas di gereja. Apalagi di rumah saya pernah sembahyang, saya pernah baca firman. Dari mana Roh Kudus akan bekerja? Saya mau sampaikan saudara, kalau kita cari Tuhan maka Tuhan bersama dengan kita. Satu kali saudara, saya mau bersaksi tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Bapak Ufi lihat 2013 dampingi Bupati Rotendao. Jam 10 pagi panggil. "Pak Ufi di mana?" "Di kantor." "Sini cepat." Begitu sampai, "Siap besok berangkat." "Di mana?" "Di Surabaya." "Bikin nama Bapak." "Ya, dampingi Bupati Rotendao. Kamu jadi bupati selama 1 minggu." "Hah? Suruh saya jadi bupati selama 1 minggu." "Bagaimana itu?" "Ada penresmian Bank NTT di sana dan undang seluruh bupati, seluruh NTT dan gubernur hadir. Kalau Bupati Rotendao halangan, maka kamu jadi bupati selama 1 minggu di sana." Saya tidak mati, betul. Begitu sampai ini Surabaya turun, ini nona cantik-cantik membawa hadiah. Kalau di Rote ini biasa menarik Yerusalem banget, kasih selimut segala macam. Datang bawa hadiah di bulan, dia menarik. Karena ini hadiah bupati. Karena kita bupati semua satu pesawat. "Mana Rotendao?" "Ini Bupati Rotendao." "Saya bukan bupati, belum jadi bupati." Tapi tidak apa, selesai besok mau pulang. Ini malam ketika ada berdiri lobi sini, lalu teman satu dari bupati dari Sabang, dia bilang begini, "Mau kemana?" "Beta mau beli sepatu." "Mari sudah sama-sama." Begitu sampai bukan di toko, begitu sampai hotmix, lalu serong kanan, lalu sini gedung tinggi, lalu begitu sampai, lalu parkir, lalu masuk ke dalam, di sana kaca, di sini kaca, sini kaca, lalu melihat ada sekitar 30 orang seperti lomba olahraga. Jarak di sana dengan sepatunya tinggi dan celana di sini. Dan langsing semua, rata-rata semua punya tinggi 160-165. Tidak ada pendek sih. Dan orang-orang pilihan masih pakai nomor dada. Saya pikir ada apa ini? Kita mau mana ini? Dia sini semua penjas. Di sini ada panggung. Lalu orang transaksi duit 1,5 juta. Apa 1,5 juta? Bayar 1,5 juta.